Pembeli karya kita adalah seekor robot. Ini satu pemahaman yang mungkin teman-teman semua rada bingung, sehingga akhirnya ada satu diskusi kemarin, ini Shutterstock ini halal apa haram ya? Dan kemarin saya sudah bahas, menurut persepsi saya Shutterstock itu halal atau haram, teman-teman bisa tonton thumbnailnya yang ini, cari aja. Tapi saya sekarang secara spesifik mau bahas, ini emangnya bener ya? Robot kok bisa beli karya kita? Stay tune guys. Selamat pagi dari kota Jogja teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sekali banyak tanya-tanya. Makin kesini makin positif. Wah, ini alhamdulillah nih. Jadi seneng saya kalau ditanyain tuh hal-hal yang cukup kritis, teman-teman jadi kayak mulai mencoba. Saya yakin teman-teman di rumah udah mencoba dan kayaknya sih udah banyak penolakan gitu. Bahkan juga banyak yang approve. Tapi saya bikin vlog hari ini itu karena kemarin ada yang tanya di Instagram saya nih, Mas kenapa sih sekarang tuh kok submit karya tapi kok nggak pernah masuk ke portofolio ya? Jadi tuh masuknya kayak data licensing atau apa ya? Data licensing tuh bahasa Indonesianya apa saya nggak ngerti, tapi intinya masuk kayak data lah, dia bilang begitu. Nah, saya mau coba jelasin dan nanti saya akan tunjukin langsung sebenarnya tuh siapa sih yang membutuhkan ini? Apakah benar robot itu kan bayangan kita ya, orang bukan manusia ya. Ini kok bisa beli karya? Ini gimana nih? Ini bisnisnya nih kok makin nggak jelas nih gimana? Nah, hari ini kita bahas. Yang pertama saya mau ucapin terima kasih kepada salah satu akun, namanya adalah Bidan Tutun. Ini Mbak Uswatun kalau nggak salah namanya. Saya sempat masuk ke Instagramnya. Jadi dia tanya, foto yang approve belum tentu masuk ke portofolio. Itu kenapa ya gitu? Jadi intinya sama. Saya tuh sekarang foto-foto saya juga masuk ke Shutterstock, tapi sudah mulai ada yang tidak masuk ke portofolio saya. Kalau ditolak, tentu ini perkara biasa ya, tapi biasanya ada satu label warna ungu yang tulisannya data licensing. Data licensing itu karena saya kan dalam handphone saya dalam bahasa Inggris ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia sepertinya kata-katanya beda, tapi ada kata-kata datanya. Nanti teman-teman tinggal switch saja ke dalam bahasa Inggris, gampang lah intinya gitu. Jadi gak usah khawatir, teman-teman tuh tidak sendiri. Saya pun, foto-foto saya sekarang sudah masuk ke data licensing. Kenapa begitu? Kenapa tidak sekarang semuanya masuk ke portofolio saja? Alasannya begini. Kalau di vlog kemarin tentang halal dan haram ini, kan saya sudah pernah bilang ya, di situ saya cerita bahwa ini bukan bisnis abal-abal. Ini tuh ada pembelinya. Saya udah tunjukin bahwa pembelinya, kalau saya mungkin ya, kalau kita masuk ke portofolio ya, ini kita belum bicara yang data licensing dulu. Kita baru bicara karya yang biasa aja. Jadi file fotonya siapa yang membeli? Ini saya sudah tunjukin. Ada Traveloka, kemudian Lonely Planet. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu Lonely Planet, itu adalah perusahaan yang awalnya adalah bikin buku. Bukunya tentang Indonesia, Borneo, Amerika. Ini tentang traveling. Karena orang di luar negeri sana tuh masih suka baca buku. Jadi tamu-tamu saya di villa itu kalau liburan itu sambil bawa buku. Lonely Planet itu bukunya tebel banget. Memang kecil ya. Kayak cuman 12 cm kali 18 cm. Tapi tebel. Bisa kayak 3-4 cm gitu. Nah, itu karya saya dibeli sama Lonely Planet. Sekarang kita bicara tentang yang namanya, kalau bukan, anggaplah Traveloka dan Lonely Planet itu kan perusahaan. Perusahaan itu kan di belakangnya ada manusianya, ada adminnya, ada finance-nya, dan lain sebagainya. Tapi kok tiba-tiba ada yang namanya AI atau Artificial Intelligence. Nah, yang saya mau kasih tahu kepada teman-teman semua, ini untuk Mbak Bidan Tutun ini, Mbak Uswatun ini ada pembeli di dunia zaman sekarang nih Mbak. Ini pembelinya bukan lagi manusia, tapi sudah robot. Robot, bener-bener robot, otomatis, tis. Makanya, waduh mungkin kapan ya? Tahun lalu lah. Setelah saya tuh dapat uang gaib lah. Saya pernah bikin konten ya, ada uang gaib nih. Saya dapat $17, dapat $28,
Itu mantep loh. Jadi datanya memang nggak kelihatan, fotonya yang kejual apa. Itu saat ini ya, saya bisa declare kepada teman-teman semua. Kalau yang teman-teman kebetulan malas membaca atau memang nggak punya habit baca ya, itu namanya adalah kontributor fund. Saya udah pernah bikin kontennya. Konten kontributor fund pernah, konten tentang uang gaib pernah. Itu di platform saya, di handphone saya, itu data foto yang kejual mana kita nggak tahu. Kemudian yang beli siapa nggak tahu juga, tapi duit $17 sama $28 masuk dan nggak main-main loh. Ini bukan banyak download loh, ini satu download. Bayangin nih, satu download 200.000 cengkling, kita diam-diam tidur cengkling, $28, 350.000 cengkling lagi. Padahal biasanya saya dapatnya cuma 10 sen, 20 sen, $1, tiba-tiba $17, $28. Nah ini ya, ini yang beli robot. Nah kok robotnya kok robotnya bisa beli? Nah ini saya tunjukin bahwa kalau teman-teman buka ke websitenya shutterstock.com, ini teman-teman akan menemui, ini saya sambil buka kepean itu adalah contekan kalau dalam bahasa Jawa. Itu kan kita sekarang anggapnya kita tuh sekarang sebagai pembeli. Jadi kita orang yang punya duit nih mau beli karya. Itu kalau kita klik bagian image, itu di bawah itu kayak kalau pakai komputer ya, itu ada kayak tanda panahnya gitu, ada namanya AI generated images. Artinya Artificial Intelligence Generated Images. Ini ada lagi yang seru nih. Namanya bagian desain. Desain ini ada lagi namanya AI Image Generator. Kalau udah ada namanya logonya AI, ini makanya kepanjangannya tuh namanya adalah Artificial Intelligence. Nah, kalau teman-teman ingat dulu sebelum COVID, mungkin 2018, itu ada anak rasnya India. Umurnya baru 12 tahun atau 14 tahun. Dia dipekerjakan sama Google dan dibayar kurang lebih kalau nggak salah $120.000 apa berapa ratus ribu dolar gitu ya. Karena ini anak memang masih di bawah 15 tahun. Remaja aja mungkin kayak baru remaja awal-awal gitu. Tapi ini anak freak sekali. Dia suka sekali sama yang namanya Artificial Intelligence. Bayangin anak 12 tahun guys. Kita aja yang umur 50 tahun aja mungkin nggak ngerti. Itu teman-teman saya umur 50 tahun, AI itu apa tuh Bim? AI itu apa tuh? Mereka aja nggak ngerti, ini anak 12 tahun. Makanya Google mempekerjakan itu. Kenapa sampai dibayar mahal? Lah ya ini, industrinya ke depan tuh udah pakai AI. Kalau buat saya tuh seneng banget kok karya saya dibeli AI itu, jadi nggak ada masalah. Jadi sekarang saya itu, kebahagiaan saya nambah. Saya bahagia ketika approve, pasti teman-teman juga sama ketika approve. Saya bahagia ketika foto saya diterima oleh Shutterstock, di mana Shutterstock itu cuma salah satu company di dunia ini yang gampangannya namanya adalah foto agency lah atau agency lah. Tapi di dunia zaman sekarang ini ada perusahaan lain. Saya ngomongnya dengan bahasa yang gampang aja, mudah-mudahan teman-teman bisa gampang menerima. Ada perusahaan lain yang menjalankannya bukan manusia, tapi sudah robot. Robotnya namanya Artificial Intelligence ini. Nah, disitulah calon pembeli karya teman-teman di masa depan. Sekarang, ini nanti bisa berdampak juga lama-lama kalau teman-teman nggak mau belajar dan nggak mau membaca. Ini teman-teman akan berujung kepada pertanyaan halal dan haram lagi. Jadi, intinya gini guys, aku wes ngeluh nek takoni halal haram ki, waduh aku sudah menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana, bahasa orang bego lah intinya gitu ya. Cuman intinya ketika kita masih membahas halal haram, ini berarti ada literasi yang kurang. Karena di video kemarin saya sudah bahas halal haram. Gampangannya gini, selama ada yang jual dan ada yang beli, menurut saya bukan ustadz ya, kalau mau yang lebih spesifik lagi, beliau-beliau saja yang ahli tafsir lah. Saya cuma orang biasa, orang kampung pinggir jalan lah. Selama ada yang jual, ada yang beli, maka itu bisnis terjadi. Selama ada supply and demand, maka bisnis terjadi. Itu udah dari zaman Bahola itu ya kayak begitu, dari zaman kalau kita bicara Rasulullah sama Utsman bin Affan zaman dulu dagang ya, Rasul jualan wedhus, temennya butuh wedhus, dijual sama Rasul, dijual sama sahabat-sahabatnya Nabi gitu. Kalau menurut saya baca sejarahnya gitu, Rasul kan dulu kan pengembala kambing kan. Ya sudah, bisnis supply and demand guys, selesai, nggak ada yang sesuatu yang harus dipusingkan lagi. Nah, Nabi Muhammad kan tahun 600 Masehi ini. Ini sekarang kita tarik lagi, zuut gitu ya. 2023. 1 milenium lebih lah. 1 milenium itu 1000 tahun kalau nggak salah ya.
itu ada lagi pembeli, namanya juga zamannya tambah modern ya, pembelinya namanya robot. Nah, kenapa robot itu bisa beli? Kenapa dia pintar sekali? Suatu ketika saya ketemu teman saya yang membeli full licensing dari Photoshop senilai 12 juta per tahun. Nggak main-main angkanya, 12 juta per tahun. Padahal kalau kita pakai Lightroom Mobile itu paling cuma 200 ribu per tahun. Ini 12 juta per tahun. Tapi teman saya itu sekarang menguasai suatu sistem di dalam dunia editing foto yang editingnya sudah menggunakan AI. Jadi dia sudah tidak pakai Photoshop, pakai mouse, pakai ini di feather, ini di selection, ini dipanjangin clone stamp. Itu sudah zaman purba kata dia. Jadi Bim, dia bilang itu, ngedit itu zaman sekarang itu pakai perintah. Pada waktu itu dia bilang begini, saya mau motret foto Prambanan, tapi saya kepengen sekelilingnya dirubah bukan lagi area-area tempat jajanan makanan atau residensial, saya kepengen dirubah sebagai misalnya pantai. Itu kan nggak mungkin. Kemudian dia klik perintah, Prambanan Temple near tropical rainforest, kemudian with beautiful beach, misalnya dia bilang begitu. Itu langsung cring gitu. Fotonya jadi. Dan fotonya legal, fotonya bisa dijual. Siapa yang menjual? Siapa yang mau menerima foto jualan AI itu? Lah itu, Shutterstock. Tadi saya udah bilang kan, ada namanya, kalau teman-teman masuk ke image, namanya ada AI AI Image Generator. Ada lagi tadi AI Design Generator, kurang lebih seperti itu. Jadi, pembeli masa depan robot itu benar-benar ada, guys. Karena itu ya, kalau saya bicara nih di kedua ebook saya, jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock, itu ajakannya sederhana. Jualan foto, dah. Teman-teman baca ebook saya, itu isinya ya ada cara nulis deskripsi, ada keyword ada. Cuman isinya adalah saya mau mencuci otak teman-teman semua. Biar yang tadinya cuman foto-foto narsis, bahkan kalau mau makan lupa berdoa malah foto duluan itu orang-orang kayak gitu itu ya. Itu fotonya sama-sama difoto mbok didol, mbok dijual. Jadi karena saya tahu saya dan teman-teman itu bukan orang top, bukan selebriti yang kalau ngupload foto di Instagram like-nya cuma 1 ya. Itu daripada cuma di like sama 1 orang, dijual guys. Dapat duit 10 sen. 20 sen. Kalau pas bingo ya dapat $17 kayak saya kemarin dapat kontributor fund. Teman saya ada kok yang kontributor fundnya dapat $200 ada. Makanya itu dijual. Jadi sama-sama suka motret, sama-sama punya handphone, dijual fotonya. Jangan cuma ngendon menu-menuin harddisk doang. Itu kurang kerjaan dan itu kehidupan orang susah tuh ya kayak begitu. Maka kalau kehidupan orang kreatif zaman sekarang, punya foto, punya footage, dijual. Bayarnya siapa? Ada Traveloka, ada Lonely Planet. Wah, ternyata pasca COVID ini ada lagi pembeli namanya AI. Mungkin juga ada urusannya dengan COVID juga bisa jadi. Mungkin COVID adalah konspirasi para industri besar, itu juga bisa jadi juga. Saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas pasca COVID ini yang namanya pembeli artificial intelligence atau pembelinya alias Mister Pak Bu Robot ini benar-benar ada dan saya sudah menikmati duitnya. Nah, perkara kenapa yang beli siapa, kemudian diperuntukkan untuk apa, kok belum bisa termunculkan di data demografi, itu sederhana. Karena AI ini belum ada, setahu saya ya, kalau salah ya mohon maaf, setahu saya belum ada 5 tahun industrinya bergerak. Jadi kalaupun dulu sudah risetnya tuh hasilnya itu baru kayak kurang dari 5 tahun. Saya juga nikmatin duit AI juga baru sekitar 2 tahun ini kok. Artinya kalau di dalam dunia website itu namanya masih beta. Beta itu masih uji coba. Jadi pembelinya ada. Kemudian yang jual ada. Salah satunya saya. Ketika saya foto-foto saya masuk data licensing, itu udah jelas masuk ke ranah perusahaan di mana karya saya nanti yang membeli udah bukan manusia lagi. Yang membeli adalah robot. Maka saya masuk ke portofolio Shutterstock, alhamdulillah. Saya masuk data licensing, alhamdulillah. Karena kalau Shutterstock itu ibaratnya kalau saya bilang, ini yang beli mungkin sekitar 1-2 tahun lagi gitu. Tapi kalau data licensing ini mungkin nanti yang beli sampai anak saya punya anak itu, yang beli dia. Si data licensing si AI itu. Nah besok,
Kalau sudah biasanya kalau sudah 1 dekade atau mungkin kalau enggak ya paling 5 tahun lah berjalan, itu nanti data demografi itu ada, kelihatan tuh. Ini foto saya yang $17 ini dipakai untuk siapa, di bagian mana, dan hasilnya berapa, itu kelihatan. Gampangnya kalau sekarang foto saya misalnya di Hong Kong, itu yang beli jelas, itu Traveloka, dah kelihatan. Yang beli lagi misalnya Lonely Planet, udah kelihatan. Tapi suatu ketika nanti, itu yang beli fotonya teman-teman, itu akan kelihatan. Dan AI itu ya, itu misalnya teman-teman bikin foto daun gitu, itu belum tentu dipakai seluruhnya loh. Bisa jadi yang dipakai cuma bagian kecil bawahnya, itu bisa jadi. Cuman namanya juga AI. Walaupun teman-teman foto daunnya besar, yang dipakai cuma bagian kecil, kalau di dalam dunia industri digital zaman masa depan, beli ya beli. Makai dikit sama makai banyak, bayarnya sama. Makanya saya sekarang juga, saya juga nggak ngerti dapat $17 sama $28, foto saya yang laku yang mana saya nggak ngerti. Dan saya juga nggak mau tahu. Yang penting saya ada demand. Demand-nya adalah robot AI. Robot AI butuh foto saya. Ya saya sediakan, selesai. Dulu ada konten, saya pernah bikin konten. Siapakah salah satu nih ya, salah satu orang besar di belakang AI, teman-teman nonton vlognya. Saya sudah ngomongin di situ. Ini industri, udah industri nyata. Teman-teman menemukan kok industrinya, barang-barangnya dia di dunia nyata, ada kok. Barang fisiknya bisa mbok demok, bisa teman-teman miliki selama teman-teman punya duit. Nonton vlog saya gitu ya. Jadi, sekali lagi kalau teman-teman pengen membaca ebook saya, silahkan download di bawah. Semua peralatan saya, kamera, lensa, adapter, tripod saya sudah jadul sih, sudah discontinue. Cuman pilihannya teman-teman bisa cari di link di bawah. Semuanya ada. Saya sudah tes alat-alat saya, jadi saya sudah memakai peralatan itu sendiri. Teman-teman mau kembaran boleh, teman-teman mau beda keyakinan di bidang peralatan juga boleh. Gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab Mbak Bidan Tutun ini dalam memahami ini kenapa kok sekarang karyanya nggak masuk ke portofolio. Sebenarnya masuk, cuman judulnya portofolionya yang di AI itu tadi. Matur nuwun, kita ketemu lagi di video berikutnya besok pagi jam 5.